Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan kerahasiaan bank. Nah, sekarang saya sudah berada di bank ya. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan video saya ya. Stay tune teman-teman. Pada video ini saya akan membahas tentang kesehatan dan kerahasiaan bank. Nah, yang pertama itu ada kesehatan dan kerahasiaan bank. Kesehatan bank mengacu pada kemampuan suatu bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank yang sehat mampu menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan layanan perbankan secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, kesehatan bank meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama ada kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan yang terakhir ada rentabilitas. Selanjutnya yaitu kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank adalah prinsip yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Informasi ini tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin nasabah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam hukum, seperti untuk kepentingan penegakan hukum terkait pencucian uang, terorisme, atau penghindaran pajak. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19 PBI Tahun 2000 dan Undang-Undang Perbankan, rahasia bank terbatas pada informasi tentang nasabah, penyimpan, dan simpanannya, bukan seluruh informasi keuangan nasabah. Yang kedua, tentang aturan kesehatan bank. Poin pertama yaitu penilaian tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara berkala, minimal setiap semester, posisi akhir Juni dan Desember, baik secara individual maupun konsolidasi, jika memiliki perusahaan anak. Menggunakan pendekatan risiko, risk-based bank rating. Penilaian ini mencakup 4 faktor utama, yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan yang terakhir pemodalan. Poin kedua, tujuan dan fungsi aturan kesehatan bank. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, menjadi sarana evaluasi kondisi dan permasalahan bank, menentukan tindakan korektif oleh bank maupun tindakan pengawasan oleh OJK ataupun Bank Indonesia, menjadi dasar pengawasan dan pengambilan keputusan bagi pemilik, manajemen, dan stakeholder lainnya. Poin ketiga, pengumuman tingkat kesehatan bank. Bank diwajibkan mengumumkan tingkat kesehatannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan perlindungan nasabah, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi bank yang sebenarnya. Poin keempat, peringkat tingkat kesehatan bank. Peringkat kesehatan bank biasanya diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti sangat sehat, peringkat komposit atau 1, sehat, peringkat komposit atau 2, dan kategori lain sesuai regulasi Bank Indonesia atau OJK. Yang ketiga yaitu tentang penilaian kesehatan bank. Tujuan penilaian kesehatan bank yang pertama, menilai kemampuan bank dalam menghimpun dana, mengelola dana, menyalurkan dana, dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. 2. Menjadi alat evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan bank serta menentukan tindakan perbaikan atau pengawasan yang diperlukan. 3. Memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan usahanya. 4.
Metode penilaian kesehatan bank yang pertama ada profil risiko. Menilai risiko yang dihadapi bank seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasionalnya. 2. Good corporate governance. Menilai tata kelola perusahaan termasuk manajemen dan pengawasan internal bank. 3. Rentabilitas. Menilai kemampuan bank menghasilkan laba secara berkelanjutan. Terakhir, kapital atau pemodalan. Menilai kecukupan modal bank untuk menutup risiko yang dihadapi. Proses dan frekuensi penilaian kesehatan bank. Yang pertama, bank wajib melakukan self-assessment atau penilaian mandiri paling sedikit setiap semester dan dapat melakukan pengkinian penilaian sewaktu-waktu jika kondisi keuangan memburuk atau menghadapi risiko tertentu. Yang kedua, Bank Indonesia atau OJK melakukan penilaian secara berkala, biasanya triwulan, untuk memastikan kesehatan bank sesuai standar yang ditetapkan.